MU kembali jadi badut di weekend kali ini ya. Main di kandang, menguasai jalannya pertandingan ya, 60 ball possession, bahkan total shoot 12, tapi hasil akhir 0-1 ya. Secara keseluruhan memang bola itu lebih dipegang oleh MU ya. Shoot 12 tapi on targetnya cuma 2. Salah satu yang paling krusial itu adalah umpan, nyilangnya Garnacho ke Højlund, telat dikit banget itu. Itu menurut saya Højlund udah kena mentalnya sih, nge-match ini udah kena mentalnya yang membuat ya dia sangat, apa ya, bisa dikatakan membuang-buang peluang ya. MU di babak pertama itu tampil dengan skuad yang bisa dikatakan rotasi ya, karena sebelumnya lawan yang namanya, Lyon di Europa League 8 besar tuh main 120 menit, jadi banyak pemain yang diganti ya. Kiper Onana, 3 back di belakang, Lindelof, Mazraoui, dan pemain muda Fredriksson yang melakukan debut ya. Lindelof jadi kapten, 4 pemain di tengah, Doju kanan, kiri Harry Amas yang main oke waktu, eee, match Liga Inggris sebelumnya. Harry Amas saya akuin di match sebelumnya itu dia mainnya oke banget Harry Amas ya. Harry Amas di match sebelum lawan, Wolves ini ya, dia oke, tapi hari ini lawan Wolves ya biasa aja gitu. Bahkan Harry Amas itu lawan Leicester City ya, main 21 menit, itu oke menurut saya. Oke, bahkan, punya hal yang something different menurut saya di posisi bek kiri ya, wing kiri lah. Terus di tengah ada Eriksen dan Ugarte. Eriksen di sini jadi deep playing playmaker, 2 pemain yang free roll, Maino dan juga Garnacho, 1 Højlund. Babak pertama 0-0 yang membuat langsung Amorim mengganti para pemain-pemainnya ya. Di menit ke-59 main banyak, Dalot masuk menggantikan Dorgu yang udah dapat kartu kuning, Bruno masuk gantiin Ugarte, Mason Mount masuk gantiin Maino ya. Tuh, terus menit 70 Højlund diganti, 79 Lindelof diganti oleh Euro. Højlund diganti oleh pemain muda juga, Obi Martin ya, Cido Obi Martin, tapi nggak kelihatan. Eee, Terlepas itu Wolves ini aslinya nggak oke-oke banget, biasa aja. Tapi emang MU-nya aja yang cut ya, babak pertama nggak punya peluang, hanya ngandalin Garnacho karena Bruno-nya diganti ya. Nah baru tuh babak kedua waktu Bruno udah main, nah itu kombinasi Eriksen, Bruno, lebih oke, lebih cair ya. Dan ya tapi nggak bisa cetak gol, sedangkan Wolves Cunha ini luar biasa ya, bagus sama Sarabia 2 pemain itu. Salah satu hal yang membuat golnya memang dari free kick ya, tapi kalau kita lihat mereka berhasil counter, Harry Amas dilewatin dan Eriksen melanggar. Nah, melanggar emang sudutnya enak banget ya. Nah, punya 2 pemain caretaker, bukan caretaker, free kick penendang, free kick taker, itu ada Cunha dan juga Sarabia, dan yang ambil Sarabia dan gol. Bukan salah Onana juga, tapi Wolves melihat di sini ya efisien lah, gitu. Jadi MU kembali menjadi badut dan dengan hasil tersebut MU harus berada di rank ke-14 sorry, sama ternyata poinnya dengan Wolves, rank 15, dan catatannya adalah Wolves 5 pertandingan itu selalu menang. Jadi bisa dikatakan 15 poin. Berarti sebelumnya 23, ya dia keluar dari zona degradasi dan otomatis hasil kemarin itu membuat mereka stay di Premier League musim depan ya. Terus saya akan membahas preview itu ya, potensi yang namanya match selanjutnya, yaitu di tanggal 23 dini hari atau Rabu dini hari, Manchester City lawan Aston Villa. Ini partai yang menurut saya seru ya, karena kondisinya Manchester City berada di rank 4 rank 4, poin 58, 5 match terakhir 3 menang dan 2 draw. Sedangkan Aston Villa rank 7, poinnya 57, jadi selisih 1 poin.
Dan kondisinya Aston Villa ini luar biasa ya, 5 match semuanya menang, 5 match terakhir. Dan sebelumnya, di putaran pertama di Desember tanggal 21, City kalah 2-1 lawan Aston Villa. Nah, ini menjadi pertandingan yang harusnya seru ya, City lawan Aston Villa. Aston Villa lagi oke-okenya, City masih ya bisa dikatakan lawan Everton tuh menang dengan kondisi yang susah payah ya kalau saya lihat ya, susah payah. Haaland nggak ada karena cedera, jadi, mereka main false nine, Omar Marmoush ada di situ, dan nantinya kemungkinan akan seperti itu lagi. Sedangkan Aston Villa dengan adanya, eee, Rashford, terus yang namanya Rodgers, banyak pemain yang menurut saya lagi on fire di Aston Villa ya. Terus ada pinjaman Asensio juga, Watkins ini bahkan match terakhir waktu lawan Newcastle itu menurut saya nggak terduga ya, menang bisa mutlak 4-1, Watkins 1 gol 1 assist dan dia jadi bintang. Padahal sebelum-sebelumnya itu dia dicadangkan terus oleh Unai Emery gitu, ya. Sebelumnya tuh dia main sebagai cadangan terus, terus baru kemarin mulai main, starting lagi nih si Watkins ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Yang jadi penasaran saya adalah siapa nanti, eee, mereka bermain 4-2-3-1 sih kalau saya lihat ya. Secara di atas kertas 4-2-3-1, tapi kalau secara main kalau saya nilai itu 4-1-4-1, di mana satu pivot itu biasanya antara Kamara atau Onana ya. Bisa juga Jacob Ramsey ya ya bisa atau Ross Barkley lah, tapi jarang banget Ross Barkley di sini. Tapi lebih ke kalau saya melihat lebih ke Kamara. Nah, satu pemain yang bisa, eee, central midfield atau attacking itu Yuri Tielemans, dia masuk-masuk terus. Atau gantian dengan John McGinn, kaptennya. Nah, Rodgers menurut saya ini pasti main. Nah, tinggal nanti nih, yang main di tengah siapa, ya, di belakang striker. Apakah Asensio, apa yang namanya Anthony Malen, atau bahkan Rashford sekalipun. Jadi, banyak amunisi di lini depannya si Aston Villa gitu. Depannya pun masih bisa aja Rashford, bisa aja Watkins, atau Donny Malen ya. Ini jadi sangat, menarik ini melihat nantinya formasi yang akan digunakan oleh Aston Villa. Nah, sedangkan si City masih banyak badai cedera dan para pemainnya juga belum bisa dikatakan, perform seperti sebelum-sebelumnya ya. Mungkin ada beberapa nama anak-anak muda yang menurut saya lagi topnya, yaitu adalah bek kirinya mereka ya, O'Reilly itu lagi oke-okenya, itu sih. Dan ya jangan anggap remeh yang namanya Omar Marmoush sih. Menurut saya 2 pemain itu di City yang bisa, dipantau oleh Aston Villa ya, diwaspadai. Jadi menarik ini melihat nantinya Rabu dini hari siapa yang akan menang, City atau Aston Villa. Kalau saya pribadi, saya akan menjagokan Aston Villa. Kalau Aston Villa menang, otomatis mereka 60 ya, otomatis menggeser dan masuk merangsek langsung ke rank 3. City turun rank 5, Newcastle ke rank 4. Dan ini nanti Liga Champion itu Premier League dapat 5 jatah, jadi rank 1 sampai 5. Nah, menurut saya rank 1 udah pasti Liverpool lah, rank 2 udah pasti Arsenal. Nah, 3, 4, 5 ini masih banyak klub yang bersaing ya, 3, 4, 5. Jadi ada 3 posisi Liga Champion yang diperebutkan oleh 5 tim. Oleh 5 tim, Newcastle, City, Chelsea, Forest, dan Aston Villa. 5 klub me apa ya, mencoba mengambil Champions League ya. Kalau melihat dari performanya ini harusnya Aston Villa ya dengan yang namanya 5 partai sisa. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini apakah mental City masih ada? Kalau mental City masih ada, ya harusnya dia menang sih dan bisa lolos ke Liga Champions. Karena ini menurut saya kunci ya, kunci dari Manchester City di, akhir musim. Karena dari 5 partai sisa itu tidak ada yang berat ya. Yang berat ya ini lawan si, Aston Villa. Oh, ada lagi setelah FA Cup ding deh. Lawan Forest itu FA Cup ya. Jadi ini menurut saya partai yang sangat
krusial banget oleh Pep Guardiola di Premier League, lawan Aston Villa, dan nanti mungkin satu match ya, yang match 37 lawan Burnley harusnya itu City menang. Jadi ini kunci, City bisa menang, City lolos ke Championship menurut saya musim depan. Sedangkan Aston Villa, ya 5 partai sisa selain lawan City, itu melawan Palace, lawan Fulham, lawan Bournemouth, lawan Spurs, dan lawan MU. Nah, MU tidak, sorry, Palace itu FA Cup. Jadi lawan City, Fulham, Bournemouth, Spurs, dan MU. Dari 5 ini mungkin yang tricky, yang paling berat itu adalah si City. Fulham, Bournemouth ya so-so lah ya, masih di atasnya, Aston Villa masih di atas mereka. Spurs dan MU ini yang tricky. Jadi ini kalau bisa menang lawan Aston Villa ini sangatlah krusial banget sih, gitu. Nah, ini di sini Unai Emery akan dilema ya, karena potensi dia dapat gelar kan masih ada di FA Cup. FA Cup ini kan masuk semifinal, ada Palace, ada Aston, ada Man City, dan juga ada Forest. Nah, kita lihat nih, keduanya sama-sama ada di FA Cup, siapa yang akan, lebih, apa ya, mencari, bermain aman di Premier League ini nanti Rabu dini hari kita lihat. Kalau saya menjagokan Aston Villa. Dan untuk penonton netral, saya berharap ini match-nya seru ya, City lawan Aston Villa. Ya kalau saya bisa bangun, ya mungkin saya akan nonton, dan nanti langsung saya review pertandingannya City lawan Aston Villa. Harusnya menarik.